Seringkali kita ini bertanya-tanya, Quran yang mana yang bulan puasa itu turun? Apa Quran dalam bentuk bendelan itu? Kalau Quran dalam bentuk bendelan itu Mbah Wiro, yang itu dicetak, malah bulan puasa itu percetakannya itu libur, tutup. Kalau bulan puasa itu kan pegawai-pegawai libur. Saya kira bukan itu ya. Bukan Quran yang bendelan itu, yang mushaf. Yang kita kenal sebagai mushaf Utsmani. Bukan itu. Kalau itu di mana-mana percetakan Quran itu kalau bulan puasa malah libur. Lalu kemudian Quran yang mana itu? Maka jelas bukan Quran yang bendelan itu. Bahwa pada bulan puasa itu Rasulullah sebagai cahaya Allah itu ke bumi ini untuk mensucikan hati kita semuanya itu. Mensucikan hati kita semuanya itu. Maka dengan hati kita disucikan oleh utusan Allah yang itu adalah cahaya itu. Cahaya Allah itu disebut dengan Muhammad. Muhammad itu turun pada bulan puasa ini. Memberikan cahaya kepada kita. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebetulnya. Maka malam itu juga ada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada, lebih utama daripada 1000 bulan itu. Para nabi yang jumlahnya, nabi dan rasul itu jumlahnya banyak sekali. Ada 124.313. 124.000 itu nabi. Nabinya itu 124.000. Rasulnya itu ada 313. Yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25 orang aja. Jadi kalau kita menyebut bahwa Rasul itu 25 itu yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Selebihnya itu tidak kita temui di situ itu. Semuanya ada 124.313 yang ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Qadar itu turun untuk lakukan semacam kongres, pertemuan besar 124.313 plus para malaikat. Nah, itu tentu tidak di sembarang tempat, ialah di Baitullah itu. Yang kita tidak tahu sebenarnya di tempat mana, tetapi Allah memberikan tanda, memberikan simbol, disitulah di Baitullah yang tempat itu begitu mulianya sampai semua kitab suci itu memperhatikan tempat itu. Taurat menyebutnya jantung alam, lalu Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya itu sumbu alam, Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa menyebutnya
pusering bumi. Mbah Wiro itu orang Jawa menyebutnya itu pusering bumi. Begitu pentingnya tempat itu. Sampai 5 kali sehari semalam kita diwajibkan untuk ke tempat itu. Ingatan kita dianjurkan untuk, diwajibkan untuk konsentrasi ke tempat itu. Seumur hidup sekali paling tidak kita supaya berziarah ke tempat itu. Lah bulan puasa ini karena pada bulan itu turun Al-Quran, kita dianjurkan banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita dianjurkan banyak-banyak membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Nah, memang banyak sekali ya orang yang begitu mencintai Al-Quran ini. Sampai-sampai seperti yang disampaikan Pak Markus kemarin, menghitungnya berapa ayat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.200 sekian ayat. Tidak saja menghitung ayat, tapi ada yang menghitung hurufnya. Huruf itu. Alif itu berapa kali, ba berapa kali. Itu ada orang yang menghitung ya, kalau sekarang memang tidak sulit. Pakai komputer itu. Huruf yang digunakan oleh Al-Quran, untuk menulis Al-Quran, itu ada 1.270.000. Yang saya heran itu kok bisa utuh itu loh bilangan. 1.270.000. Bilangannya genep di belakang itu. 1.270.000 huruf. Misalnya huruf alif itu berapa? Huruf ba berapa? Huruf tak berapa? Sampai pada iya dihitung satu-satu. Yang paling banyak itu huruf alif yang digunakan untuk menulis Al-Quran itu. 1.270.000 huruf Al-Quran. Ada juga yang menghitung ya, yang digunakan untuk menulis surat Al-Fatihah. Ternyata huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ka, kok tidak semua digunakan. Huruf hijaiyah itu ada 28 buah. Alif, ba, ta, sa, jim itu 28 buah. Yang digunakan untuk menulis Al-Fatihah itu hanya 3/4. 3/4 itu berapa? 21. Yang digunakan untuk menulis surat Al-Fatihah dimulai dari Bismillah sampai terakhir walabdolin itu hanya ada 21 huruf saja. Ini ada yang diulang-ulang, tapi yang digunakan hanya 21. Kalau huruf hijaiyah itu ada 28, maka sisa 7. Ada 7 huruf yang tidak digunakan untuk menulis surat Al-Fatihah. Lalu kenapa tidak dipakai? Karena 7 huruf sisanya itu digunakan untuk menulis nama-nama neraka. Ada pintu neraka yang 7 itu. Jadi yang 3/4 itu untuk menulis surat Al-Fatihah, yang 1/4 jumlahnya 7
Kenapa tidak dipakai untuk menulis surat Al-Fatihah? Ternyata itu dipakai untuk menulis nama-nama pintu neraka. Kan aneh sekali ini. Kok bisa aneh seperti ini? Gitu ya. Saking cintanya orang juga menghitung suara itu. Sampai 1.270.000. Di surat Al-Fatihah juga begitu. Itu ada 28, yang digunakan itu hanya 21 di Fatihah. Yang 7 diantaranya itu dipakai untuk menulis pintu neraka yang jumlahnya juga 7. Dasar. Al-Quran itu sebetulnya dasar. Karena itu Pak Markus ngajak itu untuk bagaimana ini ajaran ini yang begitu mulia itu dipahami gitu, oleh kita semua. Karena itu kalau Ibu Bapak bulan puasa itu mengkhatamkan, lalu dihitung per huruf, 1.270.000 huruf. Berapa kebaikan yang kita peroleh ini. Tapi memang itu tidak bisa sekedar membaca, tapi juga bagaimana kita menghayati ya, kita menghayati. Persis yang dikatakan oleh Pak Markus, memang tidak mudah. Tidak mudah, harus punya beberapa alat ya, ilmu bahasa, tetapi lebih dari itu sebetulnya juga bagaimana kita menangkap pemahaman itu, menangkap pemahaman ini. Saya seringkali ngajak ya, teman-teman yang mencintai Al-Quran ini, Al-Quran ini jangan diperbantahkan. Sebab berbantah terhadap Al-Quran itu menghasilkan bukan kebaikan, tapi malah justru nanti kita mendapatkan kerugian. Orang berbantah itu ujungnya ada 2. Satu menang, satu kalah. Yang menang itu sombong, yang kalah kecewa. Sombong dan kecewa itu kan tidak boleh itu. Kok sombong dan kecewa itu diakibatkan oleh Al-Quran. Padahal Al-Quran datang itu sebetulnya mengajari kita agar tidak sombong dan juga tidak sakit hati. Memang kalau orang-orang ahli bahasa memahami itu dari sudut pandang tata bahasa. Tapi sebenarnya Al-Quran itu juga bisa kita pahami dari rasa sebetulnya. Dari hati. Seperti misalnya Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Petunjuk linnas. Nah, saya sederhana. Linnas itu siapa? Bagi manusia itu. Bagi manusia itu apa manusia? Bagi saya. Kalau bagi saya bukan untuk saya. Bagi Mbah Wiro bukan untuk Mbah Wiro. Linnas itu siapa? Linnas itu roh sebenarnya, petunjuk. Petunjuk iman yang ada di dalam dada ini. Kepercayaan. Iman itu kan kepercayaan. Kepercayaan Allah. Kita diharapkan iman ini, kepercayaan Allah itu menggunakan sifat-sifat iman. Nah, sifat iman itu apa? Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kalau nas itu yang tertuju kepada tubuh itu sifatnya bukan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifatnya adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Itu nas. Ada
ada insan, ada nas, ada al-bashar, ada bani Adam. Itu ada roh raihan, roh rahmani, roh jasmani, roh idhafi. Ya. Itu roh yang itu ada pada tubuh ya. Muncul dari tubuh kita itu punya sifat-sifat seperti itu tadi. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kalah, pantang kekurangan, dan pantang kalah. Itu sifat-sifat ini. Nah itu Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Nah, tapi selain orang yang mencintai Al-Quran, ternyata juga ada orang yang mengkritisi Al-Quran. Bahkan ada tulisan-tulisan kritik terhadap Quran di kampus-kampus itu. Wong Quran kok dikritik. Ada kritik hadis, ada kritik Al-Quran. Al-Quran manusia tidak pada tempatnya untuk kritik Al-Quran. Quran itu kalamullah dikritik. Memahami saja itu belum tentu nyampe. Kok lalu mengkritiknya seperti dia lebih hebat daripada Rasulullah, lebih hebat dari Allah. Mestinya tidak dikritik, dipahami. Kalaupun toh mau berbagi, dimusyawarahkan itu. Dimusyawarahkan. Musyawarah pun juga tidak boleh lalu saling berbantah, apalagi beradu argumen, adu alasan-alasan untuk menguatkan pemahamannya ini. Kalau saya justru, ada orang mengatakan Quran itu adalah sebuah kitab yang tidak sistematis. Malah saya itu justru sebaliknya. Quran itu sangat sistematis. Sangat gampang dan sangat indah sekali. Coba Ibu dan Bapak sekalian, kalau membaca Quran dimulai dari surat Al-Fatihah. Pembuka. Lalu diteruskan dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu apa? Sapi betina. Lalu diteruskan dengan surat Ali Imran ya. Ali Imran, keluarga Imran. Lalu surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa itu lalu surat Al-Maidah. Setelah surat Al-Maidah itu surat Al-An'am. Nah, dan seterusnya. Ini sistematis banget itu. Kalau kita mau menangkapnya itu. Dimulai dari surat Al-Fatihah. Pembuka. Pembuka apa? Membuka hati kita itu loh, yang tertutup, yang gelap. Yang itu adalah Al-Fatihah itu adalah semacam apa ya, ringkasan, kulasah dari semua isi Al-Quran. Itu ada pada surat Al-Fatihah itu. Dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Itu indah sekali itu. Lalu setelah itu Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu sapi betina. Kenapa kok di situ ada nama sapi betina? Tapi kalau kita baca ya pelan-pelan, itu Al-Baqarah yang terdiri atas 200 berapa itu? 86 ayat. Kalau saya tidak salah itu. Bicara apa sebetulnya di situ? Di situ saya tangkap bicara
banyak hal tentang manusia ini loh sebetulnya itu. Ciri-ciri, sifat-sifat, karakter manusia itu dibicarakan, diterangkan di dalam Al-Quran itu. Mulai dari manusia itu bisa ada 3 sifat yang ada di dalam diri kita ini. Ialah orang sifat-sifat iman dan takwa. Yang dikatakan dalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqna dan seterusnya. Lalu ada lagi yang diterangkan tentang sifat-sifat kekafiran. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirum la yu'minun. Setelah menerangkan tentang siapa bertakwa itu, lalu siapa orang-orang kafir. Tapi lalu juga diterangkan antara keduanya. Di antara keduanya, siapa itu? Munafik. Takwa, mukmin, kafir, munafik. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia katakan aku beriman, tapi sebetulnya tidak gitu kan. Sebetulnya tidak. Dan seterusnya itu dikisahkan betapa susahnya manusia itu, sulitnya ngurus manusia itu. Digambarkan ketika disuruh untuk menyembelih sapi. Tidak segera sembelih, tapi bertanya dulu. Sapi yang seperti apa? Yang warnanya seperti apa? Jantan atau laki-laki, perempuan, betina? Lalu umurnya berapa? Ditanya lagi, sapi yang pernah dipakai untuk ngerjakan sawah atau yang belum? Tanya, manusia itu memang suka bertanya. Kita ini semua itu digambarkan di surat Al-Baqarah ini. Di surat Al-Baqarah itu dijelaskan di situ itu. Sampai 286 ayat itu menjelaskan tentang. Saya lalu juga berpikir, kenapa kok Al-Baqarah, sapi betina? Jangan-jangan memang itu menjelaskan tentang watak karakter perilaku manusia. Kok manusia, kok hewan ya, sapi itu kok perilakunya mirip-mirip manusia itu. Kalau bobot itu 9 bulan. Ya persis itu. Kalau nyusui gitu, sapi betina itu juga 2 tahun. Persis manusia. Jadi itu akan menjelaskan siapa sebetulnya manusia ini. Ini apa yang saya tangkap itu. Karena itu sebetulnya ngurus manusia itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Ngurus manusia itu. Tidak jelas. Manusia itu tidak jelas. Tapi kok anehnya banyak orang yang kepingin mimpin manusia. Oh, manusia itu kayak begitu susahnya. Tidak bisa ditebak manusia itu, tidak bisa ditebak itu. Kayaknya kayak patuh, ternyata malah membahayakan. Kayaknya seakan gitu kan. Ternyata itu cerdas dia itu kan. Siasat. Pura-pura turu ya. Pura-pura bodoh gitu kan. Pura-pura bodoh, pura-pura desa, pura-pura sederhana. Tapi ternyata dari senjatanya itu adalah pura-pura itu gitu ya. Jadi memimpin manusia yang kayak gini. Yang tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan. Tidak mau kalah ini. Coba begitu sistematis, ayat surat berikutnya itu apa? Ali Imran.
Ali Imran itu keluarga ideal di situ itu. Tentu di situ dijelaskan berbagai macam hal keluarga yang ideal, yang bagus. Di sana ada konsep ya yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu siapa? Tentu banyak sekali, tapi karena waktunya hanya sebentar, kita ambil. Ulul albab itu alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat Allah. Ingat itu tidak dihitung jumlahnya berapa ya. Ingat itu zikir. Tapi waktunya ketika kamu sedang berdiri, sedang duduk, dan sedang berbaring. Lalu ditambah lagi wayatafakaruna, apa namanya, yang selalu memikirkan penciptaan. Wayatafakaruna fi khalqis samawati wal ard, yang selalu mikirkan penciptaan langit dan bumi. Gimana itu? Kita paham. Tentu sebelum paham tentang langit bumi yang luas, memahami dirinya sendiri. Memahami dirinya sendiri itu jauh lebih penting. Sebab orang itu kalau tidak tahu misalnya gunung, tidak tahu laut, tidak tahu apa, padang pasir tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tidak tahu diri, maka lalu disebut menjadi orang yang tidak tahu diri. Nah, itu. Orang tidak tahu diri itu jelek. Dan untuk mengetahui diri kita sendiri ternyata juga tidak gampang itu. Siapa sebetulnya diri kita yang sebenar-benar diri? Tatkala kita mau memahami diri kita, kita itu digoda untuk memahami orang lain. Padahal yang disuruh memahami itu bukan memahami orang lain. Saya tidak punya kewajiban untuk memahami Mbah Wiro, memahami Mas Arianto, memahami Pak Markus. Tapi saya disuruh untuk memahami diri saya sendiri. Setiap hari, Iqra' kitabaka, kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Bacalah kitabmu, bacalah dirimu sendiri. Agar kamu tahu diri. Nah, coba kalau orang nakal, sembrono, macam-macam itu kan disebut orang tidak tahu diri, itu kan. Oh jelek. Nah itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa apa yang jagat raya ini tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Agar tidak sia-sia maka harus ada sains dan teknologi. Mulai dari zikir, pikir, amal soleh. Lalu tatkala kita mengolah alam ini, kalau tidak hati-hati, maka lalu kita menjadi keblasuk. Maka lalu ada subhanaka faqina adzabannar. Nah, jadi walaupun manusia itu sifatnya kayak gitu, rupa-rupanya bisa menjadi bagus. Ali Imran ini bisa menjadi keluarga ideal yang ada 200 surat itu. 200 ayat persis. Lalu diteruskan dengan surat An-Nisa. Kenapa kok An-Nisa? Kayaknya itu saya menangkap bahwa untuk menjadikan manusia ideal itu kuncinya bukan laki-laki. Tapi kuncinya malah justru perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal itu, tidak ada. Tapi surat An-Nisa untuk membangun manusia yang ideal Ali Imran ini adalah perempuan. Rupa-rupanya kalau kita lihat sejarah itu, memang kunci kehidupan ini adalah perempuan. Kalau perempuannya itu bagus, maka masyarakat keluarga jadi bagus. Sak nakal-nakalnya Fir'aun itu kan nakal. Karena punya istri yang solehah, ialah Asia itu, maka Musa menjadi selamat itu kan karena punya istri ini.
Tapi begitu bagusnya suami, kalau istrinya jelek, masyarakat itu rusak semua. Coba itu Nabi Lut itu kan. Nabi Lut itu kan Nabi Nuh. Itu rusak itu, coba kita lihat istrinya. Sampai lalu juga Nabi Nuh istri mati tenggelam, ikut tenggelam itu. Begitu itu Nabi Lut. Itu juga begitu, rusak kalau istrinya. Jadi istri itu menjadi penting banget ini dalam menyangga keluarga itu. Karena itu lalu disebut setelah Ali Imran itu kok kita diingatkan dengan An-Nisa. Nah, begitu An-Nisa ini perempuan bagus bisa melahirkan masyarakat keluarga bagus itu juga ternyata ada syarat. Surat berikutnya itu kok Al-Maidah. Al-Maidah itu adalah hidangan, blonjo gitu loh. Wanita itu jadi bagus kalau blonjonya itu cukup. Itu. Nah itulah tugas laki-laki. Hanya lalu seringkali kita ini laki-laki ini tidak peduli. Wong sebentar lagi hari raya gitu kan. Kok lalu tidak mikir gitu. Mestinya kan belanjanya ningkat. Baju-baju, sarung-sarung, kopiah harus baru. Nanti makanan baru. Yang diributkan bukan ini, tapi yang satu cari kalkulator menghitung di mana letak bulan, yang satu cari teropong, pinggir laut. Mestinya itu yang dihisap, yang di teropong itu bukan bulan yang di sana. Bulan yang di rumah itu loh. Rembulan yang di rumah itu. Coba. Indah sekali. Lalu setelahnya itu kok surat Al-An'am. Al-An'am itu kan ternak, binatang. Binatang itu kan menjadikan keseimbangan dalam kehidupan ini. Seterusnya surat Al-A'raf, surat macam-macam ke depan ini sistematis banget dan indah banget. Padahal saya hanya ngajak mengingatkan itu bicara Al-Quran dari sisi surat-suratnya saja. Nah, makanya Pak Markus bilang jangan dilupakan ini Quran ini, apalagi pada bulan puasa. Satu huruf disebut sekian kebaikan, padahal Al-Quran itu ada 1.270.000 huruf. Ada Al-Fatihah itu 21 huruf, itu dipakai untuk nulis surat Al-Fatihah, termasuk Bismillah. Karena itu kalau Bismillah tidak dimasukkan Fatihah, nanti ada huruf yang tersisa. Makanya kita tidak perlu terlalu debat-debat seperti itu. Coba kita pahami, kita cari hikmah, kita untuk mengagungkan, memuliakan, menjadi hati kita itu boleh kagum, harus kagum dengan kitab suci ini yang menurut saya luar biasa. Inilah Ibu dan Bapak sekalian renungan pada pagi hari ini meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Markus beberapa hari terakhir ini. Saya gambarkan memang harus ada, selalu kita ingat-ingat Al-Quran ini, dan memang Al-Quran ini dahsyat. Inilah yang seharusnya selalu kita baca, yang kita renungkan isinya semampu kita, dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya. Mudah-mudahan renungan di pagi hari ini bisa memberikan pintu atau bahan pertimbangan, bahan renungan untuk bagaimana agar kita dalam menjalani hidup itu semakin baik dan semakin baik dekat dengan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.